tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Pak Gordi, selamat siang. Bagaimana kabar nih Pak Gordi? Wah, Pak Rudi, kabar baik Pak Rudi. Pak Rudi apa kabar? Kabar baik juga lah. Oke, Sudah lama tidak ketemu ini. siap. Nanti kita buat jadwal untuk ketemuan. Iya, hari ini Pak Gordi melakukan coaching ya. Betul sekali, Pak. Ya, tentu ini sangat penting Pak Gordi. Iya. Ya, sebelum Pak Gordi melakukan coaching, karena kebetulan saya ini posisinya sebagai observer, Iya. ada beberapa rubrik penilaian. Ya, jadi penilaian Iya, kegiatan Pak. coaching nanti itu berkaitan dengan tahapannya yang disesuaikan dengan alur cerita. Ya, Siap. di mana alur cerita ini harus sistematis, dia punya langkah-langkahnya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Pak. Ya. Oh ya Pak Gordi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti ini? Baik, Pak Rudi, sebenarnya tentu saya mengharapkan bahwa ketiga kompetensi ini saya kembangkan, baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif, maupun juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, untuk yang spesifiknya kira-kira apa ini? Kompetensi yang secara spesifik dikembangkan nanti pada saat coaching kali ini, kira-kira dari ketiga itu apa kira-kira? Mungkin saya menjadi berkaitan mendengarkan aktif ya, menjadi penyimak yang baik lah. Penyimak ya, mendengarkan aktif. Pertanyaan berbobot. Ya, sekitar itu. Dua itu, Pak. Baik Pak Gordi. Lalu apa indikator ketercapaiannya ini? Ya, yang pertama harapannya sebagai coach nanti saya bisa menggali kekuatan yang dimiliki oleh coach. Jadi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya bisa menggali potensi-potensi yang yang dimiliki oleh coach dan bisa menemukan solusi terhadap persoalan. Luar biasa ini. Saya persilakan Pak Gordi. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Rudi. Siap. Selamat siang Pak Gordi. Selamat siang Pak Filemon. Apa kabar nih? Baik Pak. Wah, segar-segar nih kayaknya habis gajian ini. Ya, itulah Pak. Tetapi ya walaupun segar-segar Pak, ada unak-unak sebenarnya. Makanya Oke, baik. tadi ingin Baik, berdiskusi dengan Pak Gordi. Apa ada waktu ini Pak? Oh silakan, kebetulan nih lagi santai, kebetulan tadi sudah ada selesai pekerjaan. Jadi boleh saya silakan dengan senang hati. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Sudah ini kita siap lah. Jadi apapun itu kendala yang dialami teman kita siap. Terima kasih banyak. Begini Pak, saya ini ada sedikit persoalan di kelas lah, ya. Iya. Saya agak sedikit pusing. Ada anak-anak saya itu yang ya semacam kurang konsentrasi lah Pak dalam pembelajaran. Kadang mereka tidak mengerjakan tugas, ya. Mereka mengabaikan tugas seperti itu. Ya saya mungkin ada semacam
apa ya dengan Pak Gordi, nanti ada pengalamannya Pak Gordi sehingga kita bisa saling berbagi Pak berkaitan dengan itu. Oke. Luar biasa. Sebenarnya saya paling senang begini Pak Filemon, ketika ada teman rekan sejawat begitu ya. Jadi ingin berbagi persoalan-persoalan dalam kelas dan untuk sama-sama mencari jalan keluarnya, saya paling senang sekali. Dan saya melihat tadi Pak Filemon punya masalah dalam kelas, persoalan-persoalan dalam kelas. Betul sekali ya Pak, betul begitu ya Pak Filemon? Iya, betul Pak. Oke, baik Pak Filemon. Jadi nanti dari diskusi kita ini Pak Filemon, kira-kira apa nanti tujuannya Pak? Tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita ini, terutama untuk Pak Filemon sendiri. Oke, baik Pak. Ya, setelah ada unek-unek dalam pikiran saya ini dan ingin berdiskusi, tentu saya punya menginginkan ada solusi terkait persoalan yang saya alami Pak, terutama berkaitan dengan yang sudah tadi saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Filemon. Jadi memang saya melihat tadi ada Pak Filemon ada keresahan dalam proses pembelajaran ya Pak Filemon ya. Iya Pak. Di ketika Pak Filemon di dalam kelas begitu ya. Iya Pak. Jadi persoalannya apa kira-kira Pak Filemon dalam kelas itu? Siswa bagaimana? Iya. Memang dalam prosesnya Pak, tidak semua siswa Pak, tapi apa yang memang yang semacam tidak konsentrasi begitu. Oke. Konsentrasinya ini saya lihat mereka itu kurang mendengar dengan baik apa yang saya sampaikan. Terlihat juga mereka tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang mereka tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran. Dan juga kadang saya menyuruh mereka dalam bentuk kelompok, mereka tidak mengikutinya, malah mereka melakukan hal-hal yang lain seperti dalam proses pembelajaran. Baik Pak Filemon, saya melihat Pak Filemon tadi sudah semacam mengidentifikasi ya, memetakan persoalan-persoalan yang dialami siswa, terutama tadi terkait dengan kurangnya konsentrasi. Ya. Dari kacamata Pak Filemon, kira-kira penyebab anak ini menjadi tidak konsentrasi tadi, kira-kira kenapa Pak Filemon? Iya. Dari kacamata Pak Filemon. Apa kira-kira? Kalau saya melihat, kenapa yang lain masih aktif begitu? Iya. Memang kalau saya melihat Pak, mungkin karena memang saya ini belum membuat asesmen diagnostik ya. Terkait dengan gaya belajarnya atau kebutuhan belajar, terus profil murid, juga terkait dengan minat dan bakatnya. Seperti itu. Terus yang kedua mungkin karena memang media pembelajaran yang saya gunakannya tidak menarik begitu. Juga strategi atau model-model pembelajaran yang saya rancang itu memang mungkin tidak menyentuh ya kebutuhan belajar mereka. Mungkin seperti itu persoalannya. Tapi Pak Filemon sendiri sepakat bahwa memang peran media pembelajaran itu memang sangat penting ya Pak Filemon, atau mungkin asesmen awal tadi yang Pak Filemon sampaikan. Iya, ya, sangat penting ya. Seperti seorang dokter begitulah Pak ya. Kita meresep obat seperti itu. Iya masuk betul sekali. Iya. Contohnya sangat baik. Baik Pak Filemon. Saya melihat bahwa perbandingan Anda sudah semacam apa ya, sudah punya gambaran lah. Jadi persoalan awal atau penyebab anak ini tidak konsentrasi dalam kelas, Pak Filemon itu sudah punya gambaran. Mungkin tadi sudah dibuka gambarannya bahwa mungkin dengan media pembelajaran, dengan hal-hal lain,
Pak Filemon nanti bisa murid murid bisa lebih konsentrasi dalam pembelajarannya. Oke. Kalau di ini nih dibuat semacam skor lah, kira-kira saat ini Pak Filemon sudah masuk dari misalkan saya kasih 1 sampai 10 nih dalam menerapkan pembelajaran, kan ada gambaran tentang pembelajaran diferensiasi juga tadi. Kira Pak Filemon sudah sampai di mana ini? Ya, kalau dibuat skor seperti itu Pak, memang ya masih. Bagaimana proses pembelajaran itu, terutama menghindari anak yang tidak konsentrasi tadi. Kira-kira satu solusi dari Bapak selain mungkin mempertegas apa yang Bapak sudah sampaikan terkait dengan sehingga nanti anak tidak lagi tidak fokus lagi di dalam kelas. Kira-kira apa ya strateginya? Ya. Dari apa yang saya sampaikan tadi Pak, jadi saya menyimpulkan mungkin anak-anak ini bosan kali ya, sehingga perlu media yang menarik untuk bisa mengembalikan fokus mereka. Terus yang kedua, nanti saya akan melakukan asesmen diagnostik supaya bisa memetakan kebutuhan belajar murid. Ya. Terus yang berikut saya nanti akan merancang pembelajaran yang dengan menggunakan metode-metode yang bisa memaksimalkan kompetensi murid di dalam. Jadi saya dengan konsep yang Bapak sampaikan di sini luar biasa sekali. Ini tentu ada tindak lanjutnya kan Pak Filemon? Kira-kira maksud saya rencananya ini diimplementasikan kapan rencana aksinya, sehingga nanti anak-anak yang tadi situasinya bisa kembali ke jalur normal lagi dengan strategi baru Bapak. Kapan rencananya? Iya, karena ini sudah di penghujung semester ganjil Pak, nanti pasti saya akan melakukan itu di awal semester genap ya dia. Oke, baik. Betul. Tahun 2024. Di semester 2 ya? Ya, di tahun 2024. Oke, luar biasa. Nanti kita tunggu Pak. Jadi harapannya Lalu tadi sambil berkaitan dengan apa tadi rencana aksi tadi yang Pak Filemon rencananya dilaksanakan bulan Januari di semester 2. Jadi tentu apa kira-kira komitmennya Pak Filemon terhadap situasi ini tadi? Artinya Pak Filemon tadi sudah janjikan bahwa rencananya di bulan Januari di semester 2 ini dilaksanakan. Komitmennya apa kira-kira? Iya. Komitmen saya setelah berdiskusi tadi itu bahwa saya harus mengembalikan konsentrasi anak-anak saya di dalam kelas itu untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya, agar dia bisa menjadi murid-murid yang bisa memaknai pembelajaran itu, sehingga apa yang dia dapat di sekolah itu bisa digunakan dalam kehidupannya di masyarakat. Itu komitmen yang saya pegang. Baik, luar biasa, komitmen yang luar biasa. Atau satu lagi nih, mungkin ini yang terakhir Pak Filemon. Jadi kira-kira adakah pihak yang dilibatkan dalam hal ini, maksudnya dalam konsep yang Bapak rencanakan ini? Oke, tentu Pak. Tentu nanti selain saya bisa mengkonsepkan itu, juga nanti saya akan berkomunikasi dengan rekan serumpun Pak. Ya. Oke, MGMP ya? Ya, rekan serumpun untuk mendiskusikan apa yang menjadi persoalan saya. Mungkin mereka ada pengalaman berkaitan dengan persoalan yang sama. Terus yang kedua terkait dengan media pembelajaran tadi itu, karena memang masih ada keterbatasan, nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan-rekan guru lain. Jadi yang menjadi pihak yang terlibat dan juga mengingatkan ke saya nanti Pak, kepala sekolah dan juga teman-teman guru. Oke. Wah, percakapan yang luar biasa. Tidak terasa ini sudah hampir 20 menit ini. Ya Pak, seru Pak. Pengennya panjang diskusinya ini. Ya, tapi karena waktu kita tidak banyak. Sebenarnya saya mau berdiskusi panjang dengan Pak Filemon, tapi
Mohon maafkan tadi saya sudah sampaikan waktu kita tidak banyak ya Pak Filemon ya. Iya, Pak. Jadi harapan saya nanti di semester 2 proses artinya implementasinya ya, aksinya Iya. nanti di semacam di share lah. Iya, Ini iya. saya sudah bisa dalam bentuk di videokan, kemudian nanti kalian bisa nonton ini. Wah, ini Pak Filemon sudah laksanakan ini. Iya, iya, iya. Iya. Tentu Pak, tentu. Nanti saya akan bagikan itu. Jadi sekian Pak Filemon ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin Pak Filemon pengennya lama, tapi karena waktu saya tidak terlalu sebelumnya, mohon maaf. Iya. Yo, baik Pak. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi. Iya, Sudah siap. menerima keluhan saya Sama Pak. rekan guru ini harus berbagi. Iya, tadi saya bisa menemukan solusi dalam diri saya. Siap, Baik. siap. Ini Baik. sebagai referensi ini. Iya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Pak Filemon. Ya. Baik Pak Gordi, Ya, tadi sudah melakukan kegiatan coaching. betul sekali Pak Filemon. Bagaimana? Pak Rudi? Iya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Wah, luar biasa. Jadi saya semacam gini Pak Rudi. Jadi dengan coach yang luar biasa juga, artinya saya bisa menemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ini karena ada kata-kata tertentu yang luar biasa dari coach, sehingga nanti saya bisa buatkan itu dalam bentuk pertanyaan. Mantap. Apa Dan yang saya sudah dapat begitu banyak. dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya diinginkan tadi Pak? Oke. Jadi pertama tadi coach itu bisa menemukan sendiri dia punya solusinya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya ajukan, saya menggali banyak hal. Akhirnya maksud saya dalam hal ini coach, dia menemukan solusinya. Ya, seperti itu. Dia punya kemampuan, punya potensi dalam dirinya. Luar biasa ini quote-nya ini. Betul sekali. Ya. Ya, baik Pak Gordi, saya ini menyampaikan hasil pengamatan saya. Kebetulan saya ini tadi sebagai Siap. Baik, hasil pengamatan saya, Bapak telah melakukan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Ya, Iya. tadi sudah sistematis sekali sehingga coach tadi dapat menemukan solusi dari persoalannya. Bapak juga saya melihatnya coach itu sebagai mitra sehingga kesetaraan dalam prinsip coaching itu betul-betul terlihat. Lalu saya pula melihat tadi Bapak sangat konsentrasi dengan selalu memandang coachnya, juga selalu mengangguk kepala sebagai tanda Bapak pendengar yang baik, juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi benar-benar dapat menyadari coach. Jadi melihat kemampuan dirinya sehingga tadi dia dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Rudi. Oke Pak Gordi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Jadi kalau yang tadi saya sampaikan di awal ini kan ada 3 Pak. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang baik. Jadi kalau mungkin selama ini saya ya teman atau rekan pembicaraan saya belum selesai ngomong, tapi saya sudah ngomong. Tapi dengan melalui proses coaching ini saya bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Lalu kemudian saya ingin belajar lagi berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu yang menjadi bahan refleksi saya atau yang harus nanti saya tingkatkan. Bagaimana saya menemukan kata-kata tertentu yang bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat yang luar biasa. Luar biasa. Mungkin seperti itu, ini, ya. Pak Gordi. Ya, namanya juga belajar ya, kita ini sama-sama belajar. Baik Pak Oke, Gordi, siap. demikian dulu pertemuan kita Pak. Nanti kita akan Terima diskusi di kasih, lain terima kasih kesempatan. untuk Pak Filemon, terima kasih untuk Iya, Pak Rudi. terima kasih. Siap. Selamat sore Pak Gordi.